Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi ya untuk pembacaan di Mei khusus love reading atau romance 2021, dan ini untuk zodiak Libra. Oke, Libra, pembacaannya bisa resonate dan bisa enggak, energinya pun bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau memang nggak resonate, tolong jangan dipaksa ya. Dan kalau kamu pengen personal reading, pengen counseling, pengen tahu bercar kamu, silahkan klik link di bawah sini untuk melihat price listnya. Oke. Untuk Libra di Mei 2021. Oke, kalau kamu dengar suara kucing aku ya, di teriak-teriak mau keluar dan aku nggak bisa ngeluarin dia di siang hari, aku bisa ngeluarinnya malam aja ya kalau dari kamar. Jadi kalau siang ini nggak bisa. Oke. Untuk Libra kita lihat oracle-nya ya. Di sini ada not enough. Wow, frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear or ego issues, jealousy. The healing heart, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. Lalu ada sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Oke, Libra, ya di sini aku ngerasain energi jealousy dan envy yang kencang banget ya. Aku nggak tahu ini siapanya kamu ya, entah pasangan kamu yang saat ini atau mantan kamu atau orang baru yang bakal muncul dalam hidup kamu, yang pastinya orang ini sangat kepo dengan apa yang kamu jalanin, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang terjadi dengan kamu di kehidupan kamu yang saat ini ya. Orang ini sangat pengen tahu, dan bahkan saking keponya aku bisa bilang ya, dia berusaha mencari tahu dari orang terdekat kamu, karena dia ngerasa kalau mungkin ngeliat di sosial media dia nggak ngerasa cukup, atau memang kamunya sendiri juga tidak aktif di sosial media. Jadi ngerasa dia pengennya tahu langsung gitu ya dari kamu, namun dia nggak bisa benar-benar dapat apa yang dia pengen, karena aku ngerasa ada energi yang dia ngerasa atau kamu ngerasa memang menjauh di sini ya. Ada heartbroken, wow, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, mourning. Oke, udah healing heart, lalu main energinya heartbroken pula. Jadi di sini orang ini ngerasa sepertinya hubungan kalian ini sebelumnya itu adalah hubungan yang terlalu banyak penekanan untuk kalian berdua mencapai suatu goal hubungan yang perfect lah gitu ya, sempurna bagi kalian berdua. Namun aku ngerasain justru kalian malah habis-habisan dalam artian nih kalian nggak kemana-mana, hubungannya yang nggak bikin kalian maju ya. Hubungan ini nggak berkembang karena kalian sama-sama berusaha untuk jadi orang lain. Dia menjadi orang lain, kamu pun menjadi orang lain ya. Dan aku ngerasain benar-benar frustrasi, kalian berdua sama-sama stres di hubungan ini, sama-sama sakit, sama-sama tidak percaya satu sama lain, sama-sama self-sabotage, sama-sama cemburu, ego, takut ya. Pokoknya campur aduk lah di dalam hubungan ini aku lihat ya. Dan kita lihat oracle keduanya.
sini ada past life relationship, you have known each other before. Oke. Dan ada true love, this is the romance of a lifetime. Lalu ada honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Dan ada trust, the situation is calling for you to have faith. Di sini udah aku singgung tadi ya, nggak benar-benar ada saling kepercayaan satu sama lain nggak percaya dengan pasangannya ya. Sebenarnya intensitas rasanya, energinya memang mengajarkan untuk ngasih lihat ini loh real love gitu ya, ini loh cinta sejati, ini loh kasih sayang gitu ya. Namun karena egonya tabrakan, cemburunya tabrakan, ada frustrasi di sini, self sabotage, jadi nggak bisa ngelihat dengan jelas ya real love-nya itu seperti apa, true love-nya itu apa ya, karena terlalu terfokus dengan ego, terlalu terfokus untuk benar-benar bergantung ke pasangan 100%, dan itu adalah kondisi yang benar-benar salah, karena kamu nggak bisa bergantung dengan pasangan, apalagi bergantung aja udah salah, apalagi sampai 100% bergantung sama pasangan ya. Kamu bisa bayangin gitu ya, jadi benar-benar ibaratnya nggak perlu karena financial gitu ya, mungkin juga ada financial keuangan, namun udah untuk masalah decision, masalah membuat keputusan, kamu nggak bisa tanpa adanya persetujuan dari dia ataupun tanpa adanya keinginannya dari dia gitu, nah maksudnya izin dari dia. Jadi karena satu sama lain nggak sama-sama percaya, jadinya ya orang yang berusaha untuk, bukan orang sih, sama-sama kalian berdua sama-sama berusaha untuk mempertahankan hubungan yang bisa dibilang real love ini, namun dengan cara yang benar-benar salah. I will say this ya. Dan prinsip kalian tentang kasih sayang dan cinta juga salah. Kasih sayang dan cinta bukan berarti kita harus berubah menjadi orang yang lebih baik, dalam artian kita merasa diri kitanya buruk dulu sebelumnya ya. Itu sudah salah konsepnya. Kenapa? Kita nggak boleh ngerasa diri kita buruk baru kita berubah. Karena dengan menganggap diri kita buruk itu udah sebuah kesalahan, berarti kita tidak mencintai dan tidak menyayangi diri sendiri ya. Kita harus menerima diri kita apa adanya. Kalau memang buruk, oke, buruk gitu ya, namun kita perbaiki, dan bukan berarti apa yang udah menjadi identitas diri kita sebelum bersama pasangan itu hilang ya, jangan sampai. Karena kalau sampai hilang ya, kamu nggak akan benar-benar bisa paham, dan kamu sendiri jadinya bingung, lost identity ya. Seseorang yang akhirnya kebanyakan fokusnya semuanya ke pasangan. Memang romantismenya zaman sekarang itu bagus ya, jadi kayak apapun pokoknya harus pasangan aku nih setuju, atau kamu harus setuju dulu, kamu yakin dulu dengan dia, memberi izin baru gitu ya. Ini hubungan yang gak sehat. Karena aku ngerasain dulu kalian memang udah mempunyai karma di kehidupan sebelumnya ya, kalian udah pernah bersama, aku ngerasain, dan akhirnya dipertemukan lagi di kehidupan sekarang untuk menyelesaikan sesuatu yang memang kalian berdua belum selesaikan, terutama untuk mengerti dan paham tentang healing heart, tentang hati, tentang rasa, tentang ego yang memang bisa sakit dan bisa kecewa ya. Dan untuk memahami kalau cinta dan kasih sayang itu nggak seperti yang kamu selama ini bayangkan. Kayak kalau kamu sayang sama aku kan seharusnya kamu peka. Kalau kamu sayang sama aku, kalau kamu cinta sama aku, kamu seharusnya mengerti. Itu totally wrong ya.
dan aku ngerasain ini leading ke arah perpisahan memang ya, karena itu tadi ini menjadi control issue kan, jadinya seseorang mengontrol habis-habisan hubungan ini, dan dia nggak bisa membuat pasangan dia untuk berdiri sendiri, nggak bisa membuat pasangannya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri secara naturally ya, karena nggak percaya dengan pasangannya, terlalu banyak intimasi apa ya bahasanya tuh, kayak intimidasi ya. Jadi hubungan ini banyak banget untuk menuntut dan terlalu banyak apa ya, yang kalau hubungannya intens namun memberatkan gitu ya. Jadi udah hubungannya intens, energinya berat, namun kalian dua sama-sama memberatkan satu sama lain. That's really hurt ya. Dan ini yang aku melihat jadi problem besar dalam hubungan ini. Oke. Dan kita lihat tarotnya. Kita lihat tarotnya untuk Libra. The Empress, Six of Swords, dan ada Nine of Swords. Ini seperti aku bilang tadi ya, udah leading ke arah perpisahan, dan mungkin ini udah terjadi cukup lama, dan akhirnya kalian benar-benar pisah di sini karena nggak bisa ngehandle energi satu sama lain. Dan aku ngerasain seseorang di sini justru nggak ngerasa lebih baik karena pisah. Bisa jadi orang ini ataupun kamu malah ngerasa lebih buruk, ngerasa maksud aku kayak justru bikin lebih ngerasa lebih buruk ya. Queen of Swords, ada Nine of Cups, dan Ten of Swords sih. Seseorang di sini sekarang merenung, menyesal karena dia nggak bisa begitu ngehandle energinya. Dia telah menyia-nyiakan hal yang justru saat ini dia rasakan itu berharga, dan dia ngerasa sebenarnya kalau dia mampu untuk sedikit aja bertahan ya, sebenarnya dia bisa untuk lebih memahami dan mengerti. Sorry ya, dikit aja orang ini mau bersabar ya, ataupun kamu mau bersabar, sebenarnya bakal dapatin energi yang atau masuki hal yang lebih baik ya, karena justru yang ditakutkan adalah hal yang paling diinginkan. Kamu takut banget untuk kehilangan dia, atau dia takut kehilangan kamu. Akhirnya justru ketakutan itu malah leading ke arah benar-benar kehilangan, dan setelah kehilangan keadaan gak membaik, justru makin lebih buruk. So ibaratnya apa maknanya dong perpisahan itu kan? Yang penting seharusnya yang penting walaupun sakit tapi tetap bersama ya. At least ada tempat untuk bercerita, teman untuk berbagi ya, teman yang bisa ngerasakan satu sama lain ya. Dan itu yang dia tidak dapatkan di orang lain, dan dia dapatkan itu di kamu. Seorang ini, saat ini aku ngerasain ya, orang ini dalam kondisi yang tidak begitu baik. The Star, ada energi Aquarius ya. High Priestess, jadi orang ini berusaha banget untuk memikirkan secara logika ya, hal baiknya itu gimana, dan akhirnya dia bisa bertahan dan kuat saat dia ngerasa kalau kamu memang gak baik, kamu gak cocok untuk aku ya, kamu memang toksik. Jadi orang ini berusaha untuk mensabotase dirinya kalau memang kamu gak baik untuk dia.
padahal justru sebaliknya, untuk ngerasa energi kamu gak baik, kamu gak bisa untuk mengerti perasaan dia, padahal memang dianya sendiri yang gak bisa. King of Pentacles, ada Ten of Cups. Oke, orang ini merindukan banget kasih sayang yang dia rasakan itu seperti kasih sayang orang tuanya. Jadi bisa energi yang orang ini kesepian, gak begitu bisa dapatin kasih sayang dari orang tua, entah orang tuanya dingin atau memang tidak harmonis, atau memang sudah berpisah dari kecil, atau memang orang tuanya gak ada ya. Jadi itulah yang saat ini dia ngerasa dia akhirnya kembali ke masa lalu. Orang ini kembali ke masa lalu tentang apa yang terjadi antara kamu dengan dia, untuk melihat, dan ya dia tahu dia mempunyai impact besar untuk kalian gak bersama saat ini ya, dan hancur bareng-bareng, dan akhirnya sama-sama nggak ada yang menang dan kalah. Karena aku ngerasain, jujur ya, awalnya orang ini ngerasa hubungan ini seperti permainan dalam artian siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang benar, siapa yang salah. Dan awal-awalnya dia ngerasa sangat-sangat pede, percaya diri kalau dia benar, kamu yang salah. Itulah yang aku ngeliat kenapa orang ini mampu banget, kuat untuk moving on dari kamu. Padahal aku ngerasa ini bukan moving on ya, ini kasih makan ego yang buruk ya. Aku nggak bilang semua ego itu buruk ya, ada ego yang buruk yang di sini dikasih makan dan akhirnya berakhir buruk. Ada ego yang baik ya, namun ya di sini ego yang buruk bermain. Dan Wheel of Fortune untuk last cardnya in reverse ya, dan di the bottom of the deck ada Three of Wands. Dan ya sekarang saat ini entah kamu atau dia ya hanya bisa memperhatikan dari jauh, ngelihat gitu aja keadaan. Karena aku ngerasain seseorang di sini ada yang sangat hancur dan seseorang lainnya justru sangat bangkit, berubah menjadi yang lebih baik ya. Seseorang di sini sangat kuat, bangkit, enggak terpuruk, namun seseorang sangat terpuruk di sini. Dan itu yang aku lihat kenapa orang ini sangat jealous dan tidak keterima. Dia kira ngerasa dia menang dan ternyata enggak, dia salah ya. Kucing aku ini pengen banget keluar, pengen kawin kucing di luar. Ini sudah, padahal ada betina di kamarnya. Noleh dia, aku ngomongin dia. Ya, like I said before, keadaan berbalik kencang sekali. Orang ini ngerasa ya dia menang dan ternyata dia kalah, sekalah-kalahnya ya, dan nothing left. Dalam artian maksud aku nggak ada yang tersisa. Dia ngerasa hancur banget di sini. Aku nggak tahu ya apa yang terjadi benar-benar detail. Yang pasti ini dia ngerasa keberhasilan kamu, kekuatan kamu, kebangkitan kamu dalam perpisahan kalian ini itu sangat menyakiti dia ya. Dia ngerasa kamu seharusnya nggak sekuat ini, kamu seharusnya nggak setegar ini kalian berpisah. Karena dia ngerasa kalau kamu sekuat dan setegar ini, kamu udah membuktikan kalau benar-benar dia salah dan kamu sekuat itu ya, dan memperlihatkan kalau kamu perempuan atau laki-laki yang luar biasa ya, yang udah pasti dia sia-siakan. Itu yang membuat dia sangat jealous ya. Orang ini I would say dia nggak terima benar-benar dalam diri dia kalau memang kamu udah jauh dari jangkauan dia dan dia udah menyanyiakan kamu. So itulah yang membuat orang ini ya sedang dalam posisi yang tidak baik. Okay, so kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini ya. Libra. Okay,
Kita lihat oracle-nya. Ada Watchtower of the East, Spring, dan ada Wand atau Intention, dan ada Laknasat atau Prosperity. Oke, hubungan ini aku juga melihat membawa dia, bagi siapapun yang kuat di sini, memang membawa ke arah prosperity, wealthy. Ada seseorang yang akhirnya mampu secara finansial, kuat ya, dalam artian dia bisa berdiri di kaki sendiri, ataupun seseorang yang mampu untuk berbisnis, seseorang yang pokoknya nggak bergantung lah di bawah orang lain. Apalagi juga aku ngerasa energi seseorang yang single ya, yang nggak akhirnya untuk jatuh ke dalam hubungan baru gitu, namun dia justru enjoy dengan energi dia yang single, being single, dan happy, mapan, karirnya menanjak. Wow, saat ibaratnya ya, secara manusiawi aja, kalau kita putus dengan mantan kita yang justru dia jauh lebih baik daripada kita, pasti kita ada ngerasa sedikit malu karena kita ngerasa kok kayak gitu ya. That's it, inilah yang orang ini rasakan. Dan dia juga, aku ngerasain ada membuat intensitas atau doa untuk kamu kembali ke dalam hidupnya dia ya. Mungkin kamu ngerasakan itu, itulah kenapa energi dia muncul. Dia ada ingin meminta maaf, dan dia juga pengen banget diberikan kesempatan, namun dia nggak berani sama sekali untuk menghubungi. Jadi aku nggak ada ngelihat keinginan dia untuk menghubungi karena dia takut. Kalau dia menghubungi dia yakin lah, ibaratnya 1000% dia nggak akan diterima baik-baik ya. Jadi pesan semesta untuk kamu adalah, kamu udah bagus banget untuk punya fondasi dalam hidup kamu, udah punya intensi yang bagus, prosperity yang baik untuk memulai kehidupan kamu yang baru ya. Dan apapun yang terjadi di musim sekarang, ibaratnya musim kesakitan atau musim semi, nanti bakal ada musim gugur, setelah itu ada musim panas, lalu ada musim dingin. Sorry ya kalau aku salah, aku nggak hafal urutan untuk 4 musim, namun yang pastinya seperti itu. Ada musim kita untuk memang menanam, ada musim kita untuk merawat, musim kita memanen, dan ada musim juga untuk kita yang namanya mengulang lagi itu semua dari awal. Jadi apapun yang terjadi saat ini ya memang memberikan pelajaran besar dan membantu kamu untuk melihat hal yang buruk pun itu adalah sebuah pelajaran yang besar. Okay, that's it. I think that's all. Jika kamu ingin counseling seperti aku bilang tadi ya, silahkan klik link di bawah sini. Thank you so much for watching. I hope that you can enjoy this video. Aku harap sedikit banyaknya bisa untuk membantu kamu ya. Dan doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.